Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati Kesos MPD selaku dosen Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia akan mendeskripsikan mata kuliah belajar pembelajaran dengan kode mata kuliah bit 060419 dengan bobot 2 SKS. Berikut paparan dan deskripsi mata kuliah belajar pembelajaran. Deskripsi mata kuliah belajar pembelajaran. Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk memahami tentang teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber yang dapat dijadikan untuk acuan melaksanakan pembelajaran. Penerapan, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, serta pembelajaran PAIKEM, media pembelajaran, serta prosedur pembelajaran atau keterampilan mengajar yang dapat digunakan dalam menganalisis kasus-kasus dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah belajar pembelajaran dari aspek sikap. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran mata kuliah belajar pembelajaran pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar belajar dan pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran pada aspek keterampilan umum diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah belajar pembelajaran pada aspek keterampilan khusus diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, memformulasi objek permasalahan, serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan belajar dan pembelajaran dengan menggunakan teori-teori belajar, model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah belajar pembelajaran. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori belajar kognitif dan humanisme. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip belajar dan motivasi belajar. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mensimulasikan model-model pembelajaran. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pendekatan pembelajaran. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mensimulasikan strategi-strategi pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mensimulasikan metode dan teknik pembelajaran. Kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan pembelajaran PAIKEM. Kesepuluh, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran yang sederhana. Kesebelas, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan prosedur pembelajaran. Dan yang ke-12, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktek keterampilan dasar mengajar. Berikut uraian materi perkuliahan belajar pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang konsep belajar, mengajar, dan pembelajaran. Di dalamnya akan menguraikan bagaimana pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Akan diuraikan ciri-ciri belajar, mengajar, dan pembelajaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedua,
kita akan membahas teori-teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran. Di sini akan menguraikan teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dalam pembelajaran dan bagaimana penerapan teori-teori belajar tersebut dalam pembelajaran. Yang ketiga, akan mengurai tentang teori-teori belajar kognitif dan humanisme. Di sini akan mengurai tentang teori belajar kognitif dan humanisme dan penerapan teori tersebut dalam pembelajaran. Keempat, akan membahas tentang prinsip belajar dan motivasi belajar. Akan menguraikan di dalamnya pengertian prinsip belajar dan motivasi belajar. Kelima, akan mengurai tentang model-model pembelajaran. Di dalamnya akan membahas tentang pengertian model pembelajaran, macam-macam model pembelajaran interaktif dan mensimulasikan model pembelajaran. Keenam, akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Di sini akan mengurai tentang pengertian pendekatan pembelajaran, macam-macam pendekatan pembelajaran, dan mensimulasikan pendekatan pembelajaran. Ketujuh, akan membahas tentang strategi-strategi pembelajaran. Di dalamnya akan mengurai tentang pengertian strategi pembelajaran, macam-macam strategi pembelajaran, dan langkah-langkah strategi pembelajaran. Kedelapan, akan membahas tentang metode dan teknik pembelajaran. Di dalamnya akan mengurai tentang pengertian metode dan teknik pembelajaran. Kemudian macam-macam metode dan teknik pembelajaran. Kemudian akan mengurai bagaimana kelebihan dan kelemahan dari metode dan teknik pembelajaran tersebut, serta penerapan metode dan teknik pembelajaran dalam pembelajaran. Kesembilan, akan menguraikan tentang pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di dalamnya akan membahas tentang konsep dasar PAIKEM, kemudian karakteristik PAIKEM, serta penerapan PAIKEM dalam pembelajaran. Kesepuluh, akan mengurai tentang media pembelajaran. Di dalamnya mengurai pengertian media pembelajaran dan membuat media pembelajaran sederhana. Kesebelas, akan membahas prosedur pembelajaran, kegiatan pra dan awal pembelajaran, kegiatan inti dalam pembelajaran, dan kegiatan penutup dalam pembelajaran. Ke-12, akan membahas keterampilan dasar mengajar. Di dalamnya berisi keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian keterampilan bertanya dalam pembelajaran, dan keterampilan memberi variasi dan penguatan dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran mata kuliah belajar pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning seperti diskusi, problem-based learning, inquiry, demonstrasi, dan simulasi. Evaluasi penilaian untuk mata kuliah belajar pembelajaran, ada evaluasi ujian tertulis, yaitu UTS 30%, UAS 40%. Case-based learning ini berupa tugas, kuis, diskusi kasus bernilai 20%, kehadiran dan keaktifan mahasiswa 10%. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah belajar pembelajaran yaitu menggunakan referensi yang relevan dan terkini yang disesuaikan dengan mata kuliah belajar pembelajaran serta menurut arahan prodi per semesternya. Sekianlah pemaparan deskripsi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendengar surah As-Saff sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tunzikum min azabin
materi baru ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang media pembelajaran, maka minggu ini kita akan membahas tentang proses umum pembelajaran. Jadi di dalam mata kuliah belajar pembelajaran ini dibahas. Ya. Nantinya kamu sebagai calon guru mampu membuat prosedur pembelajaran karena ini dibutuhkan dalam RPP. Ya, ini adalah langkah kegiatan. Jadi ada nanti kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke? Nah, kita lihat dulu. Penciptaan kondisi awal memberi acuan. Nah, tadi di awal bahwa Ibu sudah menyampaikan untuk mata kuliah belajar pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini untuk mata kuliah belajar pembelajaran, pokok bahasan, prosedur umum pembelajaran, kamu semua akan mampu nantinya menyusun kegiatan pembelajaran. Mulai langkah kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Jadi di kegiatan awal ini, guru harus mampu yang mengkondisikan siswa. Cek siswanya. Sudah berapa banyakkah siswanya, lengkapkah? Kalau perlu nanti di absen siswanya. Randy ada? Reza ada? Ya, tadi diawali dengan doa. Kita kan sudah berdoa tadi ya sama-sama supaya memperlancar pembelajaran, kemudian melihat kondisi kesiapan siswa. Karena calon guru nggak mungkin memulai pembelajaran ketika siswanya dalam kondisi tidak kondusif. Siswa masih ada yang ngobrol. Nah, itu kita harus tenangkan mereka, kemudian kita stabilkan. Karena kita akan memasukkan materi di situ. Ya. Nah, kemudian melakukan apersepsi. Apersepsinya itu bisa pakai yel-yel gitu ya. Kita buat yel ya. Oke? Nah, kalau di sekolah-sekolah kan kadang gitu, kalau di kelas rendah, kalau ibu bilang anak sehat, anak soleh, anak soleh, anak hebat, anakku buat. Oke, bisa? Bisa semua yel kalau nanti kamu ngajar di kelas rendah ya. Oke, 1, 2, 3, go. Anak sehat, anak hebat, anak soleh. Ayo, favoritnya ya. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah membuat pembelajaran tentang media pembelajaran. Jadi guru itu harus punya alat bantu saat mengajar. Nah, ada yang tahu media pembelajaran untuk bahasa Indonesia apa aja? Yuk, ada yang tangan? Medianya dia bisa video pembelajaran. Iya, bisa video pembelajaran, pinter kakak. Yuk, ada berupa apa? Ayo. Puisi. Oh, boleh. Keterangan berpuisi, contoh-contoh puisi. Yuk lagi di bahasa Indonesia, kita kan di kelas bahasa Indonesia. Ayo contohnya apa? Bisa gambar-gambar, ya? Atau tadi selain video kan nanti siswa mungkin diminta untuk menulis puisi, jadi ditayangkanlah film atau video pemandangan. Puisi atau apapun sesuai gambar. Nah, itu dia. Oke? Nah, kita masuk ke kegiatan inti pelajaran. Nanti kita buat share, ya. Kalian mencontohkan bagaimana membuat kondisi awal, ya, kondisi kegiatan inti dan kondisi kegiatan penutup, ya. Nah, misalnya kegiatan inti dengerin dulu, baru nanti kalian mencontohkan, ya. Kegiatan inti, di sini guru tadi menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menyusun prosedur umum pembelajaran sesuai dengan pokok bahasa yang akan disampaikan. Karena kalau menulis aja kurang merasapi, yang lebih kelihatan jika apa? Membaca. Ya kan, biar bisa dinilai mimik muka dari siswanya. Nah, di kegiatan inti juga menunjukkan kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini dipersiapkan dengan fasilitas yang ada. Nah, hari ini kita fasilitasnya ada InFokus, layarnya papan tulis kita, materinya sudah disiapkan, ruang kelas kita ada ini ya, ada yang nyaman, dingin ya.
Kemudian waktu ditentukan sesuai jam pelajaran. Lanjut pelajaran ya. Nah, di sini guru melakukan refleksi, yaitu meninjau kembali penguasaan siswa, melaksanakan penilaian dan hasil penilaian. Di sini guru refleksi, melakukan kesimpulan. Nah, setelah memberi kesimpulan pembelajaran hari ini, misalnya menulis puisi, apakah dari 20 siswa keseluruhannya mampu menulis puisi? Nah, kalau mampu artinya berhasil. Kalau tidak mampu berarti gurunya harus proyek. Salah di mana? Kenapa siswanya tidak mampu menulis puisi? Jika materi hari itu adalah membaca puisi, setelah menulis dibacakan, maka pekerjaan rumahnya bukan mencuci piring, ya. Tadi ceritanya adalah menulis puisi. Artinya, apakah ada tes-tes tertentu yang akan dibawa siswa untuk sebagai penguatan di penguasaan siswa? Ya, kemudian membahas kembali bahan pelajaran yang sulit. Kalau puisi itu yang sulit apa? Menemukan ide. Walaupun sudah lihat gambar, tapi kalau tidak punya ide, tidak dapat. Makanya siswa diajak untuk berimajinasi. Imajinasinya jangan dalam tanda kutip, harus sesuai gambar atau tayangan yang ditayangkan oleh guru. Kemudian memberi motivasi siswa dan membimbing. Semua orang bisa menulis selama dia punya kemauan. Kalau nggak mau ya gimana lagi ya, harus mau. Oke. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, ya. Kemudian keterampilan ya tadi membuka. Ini yang kedua, menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena kalian semua adalah calon guru, makanya harus ini keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru harus mampu keterampilan ini. Ini modal dasar kita ya dalam mengajar. Oke. Buat seperti lingkar ya. Agak ini mana agak melingkar. Agak buat membentuk ini ada ini satu kelompok, ini satu kelompok, yang sebelah sini kegiatan kegiatan ini dan ini kegiatan kelompok satu membahas tentang mencontohkan bagaimana kegiatan awal. Kelompok 2 mencontohkan bagaimana kegiatan inti, dan kelompok 3 mencontohkan kegiatan penutup. Ya, tadi sudah dicontohkan bagaimana kegiatan awal, inti, dan penutup. Jadi kegiatan awal itu menyampaikan materi pembelajaran, membukanya dulu ya, mengemasnya supaya indah, gitu ya. Supaya siswanya nggak ngantuk, nggak bosan, nggak minta pulang. Kegiatan inti, intinya apa ya? Kita mau apa materinya? Nah, puisi aja lah, ya. Puisi. Ready? Jadi persiapkan putusannya. Oke, baik, kita mulai presentase kelompoknya. Ya, kelompok kegiatan awal. Siapa yang mencontohkan perwakilan kelompok? Oke, silakan Fitri. Bagaimana sih nanti kondisinya? Misalnya Fitri sudah jadi guru,
pramuka pelajaran. Jadi di kegiatan awalnya bagaimana? Silakan Fitri maju ke depan. Ya, Bu Fitri, ini calon guru bahasa Indonesia. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Fitri. Baiklah, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Namun sebelumnya ibu mau tanya dulu nih untuk kalian. Masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Tidak, Bu. Visi, Bu. Apa itu? Visi. Masih ingat apa itu yang visi? Visi adalah. Ayo angkat tangan siapa yang tahu visi. Ayo Lisa. Kumpulan kata-kata yang indah, Bu. Oke, bagus. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau ajak kalian untuk bermain sebentar games agar semangat belajarnya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu mau kalau Ibu bilang tepuk tangan, tepuknya 1. Kalau Ibu bilang tepuknya ganda, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk tangannya 3 kali, berarti tepuknya tangannya 3 kali. Oke, bisa? Bisa. Tepuk tangan. Tepuk ganda. Tepuk tangan 3 kali. Oke, bagaimana semangat semuanya? Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu materi cerpen. Terima kasih, Bu. Hasil laporannya yang mencontohkan menyampaikan kegiatan inti pelajaran. Boleh. Baiklah anak-anak, materi kita sekarang adalah cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerpen adalah sebuah prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata atau hanya buat-buat. Baiklah, di dalam cerpen terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama, unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu? Unsur yang berasal dari dalam. Ya, isinya apa aja? Sudut pandang, gaya bahasa. Dan yang kedua unsur esensi, yaitu nilai sosial, sosial, budaya, tujuan kita mempelajari cerpen ini adalah agar siswa-siswa ibu mampu mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen. Nah, tugasnya hari ini adalah kita berkelompok
cari satu cerpen yang menurut kalian bagus, kemudian analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut. Tugasnya saya kasih waktu setengah jam ya. Minggu sehari sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, jadi ibu dapat menyimpulkan materi kita yang tadi tentang cerpen. Nah, cerpen itu adalah sebuah prosa yang diisi ceritanya buku kejadian nyata. Sudah jelas tadi dirasakan. Baik, ibu sebelum kita pulang, ibu memberikan motivasi. Semoga pelajaran yang kita dapat dijelaskan tadi dapat dipahami. Baik, buat kita tadi silakan berdoa untuk pulang. Sebelum keluar mereka berdoa. Hati-hati untuk anak ibu di jalan. Mempresentasikan bagaimana kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, cuman ragu-ragunya di kegiatan inti tadi harus tahu bagaimana membagi alokasi untuk siswa dan bagaimana membagi alokasi untuk guru. Ya, jadi waktunya harus dicermati supaya jangan sampai habis. Nah, di kegiatan penutup tadi sudah bagus, sudah memberi kesimpulan. Tapi jangan karena itu ya kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, karena yang mau belajar bukan gurunya tetapi siswa. Jadi kita sama-sama memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, dan jangan ditutupnya dengan pulang, kan gurunya kan masih ada pelajaran berikutnya. Ya, harapannya ke depan nanti kalian jadi guru sesungguhnya jangan langsung pulang. Ya, akhirnya pembelajaran kita hari ini dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, begitu ya sarannya buat anak-anak ibu semuanya. Semoga nantinya kalian bisa menjadi guru hebat yang profesional. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ucapannya hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.